perkenalkan, nama saya Wulandita Saragi dengan NIM 2503041. Saya berasal dari Diploma 3 Akuntansi. Saya di sini bersama dengan teman saya bernama. Halo, perkenalkan, nama aku Nur Khadijah Soebul Pohan, biasa dipanggil Khadijah, dengan NIM 2303035. Saya berasal dari program D3 Akuntansi. Fun fact ya guys, kami berdua tuh sekelas. Jadi di sini saya akan membahas tentang agama yang dianut oleh teman saya, yaitu agama Islam. Oke, saya akan bertanya, coba kamu ceritakan sejarah atau asal-usul agama yang kamu anut. Oke, sebelumnya agama Islam itu masuk atau lahir pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di Mekah, yang dimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan juga wahyu pertama yang diturunkan itu kepada malaikat Jibril. Dan juga ajaran agama Islam ini awalnya masuknya itu secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terbuka. Islam menyebar luas ke berbagai wilayah melalui beberapa faktor. Yang pertama ada perdagangan, ada dakwah, terus ada pendidikan, dan juga akhlak yang dibawa oleh para pemeluknya, hingga akhirnya masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dan juga ulama. Oh, wah, begitu ya sejarahnya. Kemudian saya akan bertanya, apakah ada ajaran khusus yang menjadi ciri khas agama yang kamu anut itu? Kalau berbicara tentang ciri khas itu pastinya ada ya dalam setiap agama. Ciri khas ajaran agama Islam adalah konsep tauhid, yang dimana keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antar sesama manusia. Ajaran Islam juga menekankan keadilan, kejujuran, dan juga kepedulian sosial. Kemudian saya akan bertanya tentang alat apa yang digunakan saat ibadah dan apa maknanya. Baik, dalam ibadah Islam digunakan beberapa sarana, seperti yang pertama itu ada sajadah, yang dimana sebagai alat sholat yang melambangkan kebersihan dan juga kesucian. Lalu yang kedua itu ada mukena, yang digunakan oleh para wanita muslim untuk simbol sebagai menutup aurat. Lalu yang ketiga itu ada tasbih sebagai kita untuk membantu berzikir dan juga mengingat Allah. Dan yang terakhir itu adalah masjid, yang dimana masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial bagi umat Islam. Setelah saya bertanya tentang alat apa yang digunakan saat ibadah, saya akan bertanya bagaimana pendapat tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sangat penting ya, karena Indonesia itu bukan hanya berfokus pada satu agama dan juga suku, tetapi juga adalah negara yang majemuk, karena Islam juga mengajarkan toleransi dan juga menghormati perbedaan sebagaimana tercantum dalam prinsip lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Dan yang kelima, pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan sudah kelima ya guys. Oke. Pertanyaan yang kelima guys, yaitu upaya apa yang bisa ditempuh untuk mewujudkan kerukunan tersebut? Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai kerukunan tersebut itu mungkin dengan cara saling menghormati perbedaan keyakinan, terus tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, dan juga menjaga komunikasi yang baik serta bekerja sama dalam kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan. Aku boleh nggak bertanya agak lebih banyak lagi? Boleh banget. Oke. Hari besar apa aja yang dirayakan dan apa maknanya?
Baik guys, jadi mungkin ya ada beberapa macam hari besar, tapi mungkin saat ini akan saya sebutkan sebanyak 3. Yang pertama itu ada Idul Fitri, yang dimana sebagai hari kemenangan karena setelah berpuasa 1 bulan lamanya pada bulan Ramadan. Lalu yang kedua itu ada Idul Adha yang mengajarkan kita tentang nilai pengorbanan dan juga keikhlasan. Yang ketiga itu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana untuk meneladani akhlak dari Nabi, yang dimana hari-hari besar ini menjadi momentum dan juga mempererat silaturahmi dan meningkatkan keimanan kita. Oh begitu. Nah tadi kan kamu sudah bercerita tentang hari besar keagamaan kamu, yaitu Idul Fitri, yang dimana merupakan hari kemenangan karena telah berpuasa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh di bulan Ramadan kan. Nah jadi apa sih arti berpuasa di bulan Ramadan itu? Oke. Puasa Ramadan itu adalah menahan diri, bukan cuma dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, tapi kita menahan dari fajar hingga matahari terbenam, dengan tujuannya itu untuk melatih disiplin diri, empati, dan juga rasa bersyukur, serta merayakan turunnya Al-Quran. Begitu ya. Iya. Aku mau bertanya lagi, boleh gak? Boleh dong. Oke. Apa sih tujuan hidup manusia dalam Islam? Oke, tujuan hidup manusia dalam Islam itu adalah untuk beribadah dan juga menjalankan perintahnya, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangannya dan menjadikan khalifah di muka bumi ini serta mencari keridhaan Allah. Kita sudah banyak bercerita nih. Iya, bener banget. Terima kasih ya Iya, sudah sama-sama. berbagi cerita tentang agama kamu ke saya. Oke, guys, sekian dari wawancara kami ataupun cerita kami Hari hari ini. Bye bye. Bye.